Saya buka. Ini sudah berapa ini dah? 30. Udah banyak nih bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat salam sehat. Dan saya sekarang ini akan mencoba untuk membahas tentang ekonomi mikro, yang dimana nanti penyelesaian dari ekonomi mikro ini berakhir dan dilanjutkan oleh ekonomi makro. Secara otomatis kawan-kawan yang sudah selesai di ekonomi mikro pembahasannya akan diwajibkan mengambil mata kuliah ekonomi makro, karena ini sebatas lanjutan dari mata kuliah ekonomi mikro. Baik, kawan-kawan semua, ekonomi mikro ini untuk kita bahas kembali. Ekonomi mikro ini share screen-nya sampai bisa dibaca? Sampai, Pak. Ya, ekonomi mikro ini ada 3 kata kunci atau 3 titik poin yang dimana sebetulnya ini pada awalnya sudah diberitahu, sudah dijelaskan. Kita masuk kepada pembahasan ekonomi makro. Ekonomi makro ini adalah ekonomi yang membahas tentang kebijakan fiskal. Ini akan dibahas secara rinci nanti kepada kawan-kawan setelah selesainya semester yang pembahasan ekonomi mikro. Ekonomi makro ini pun sama seperti mikro, tetap 3 ini sajalah yang menjadi kata kunci. Apa sih pembahasan ekonomi makro itu? Yang dibahas di ekonomi makro kebijakan fiskal, hanya itu saja. Tadi di mikro apa pembahasan ekonomi mikro? Quantity demand dan quantity supply, pembeli dan penjual. Berarti mikro itu semuanya tidak boleh lepas dari pembeli dan penjual. Kalau makro ini, apa pembahasannya, seberapa banyak pun nanti temanya, dia menyangkut kepada kebijakan fiskal. Apa itu fiskal? Pemerintah. Berarti kebijakan fiskal ini kebijakan pemerintah. Apa itu definisi kebijakan fiskal? Pemerintah itu apa tugasnya? Mengatur dan mengatur penerimaan dan pengeluaran suatu negara. Apa itu penerimaan? Bolehlah dia pajak. Itu kan termasuk penerimaan yang dipaksakan atau ditentukan nominalnya. Ada yang pajak seperti retribusi pasar, retribusi jualan pedagang-pedagang, parkir, itu termasuk penerimaan negara yang non pajak, tapi termasuk penerimaan suatu negara. Karena definisi kebijakan fiskal itu pemerintah mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Ya, di saat kapan dikatakan pemerintah itu yang sukses itu tadi ya, Desti? Iya, Pak. Walaupun kita kategorikan sekarang pemerintah itu melanggar aturan ekonomi, jadi bagaimana yang dikatakan yang baik itu, negara yang maju itu? Negara yang baik itu di saat I sama dengan S. I itu adalah investasi, S sama dengan saving. Investasi itu investasi seperti bahasa kita, menginvestasikan dana atau mengolah keuangan kita. Saat kapan dikatakan negara itu negara yang baik, negara yang maju, negara yang sukses? Saat suatu negara itu mampu menginvestasikan dana negaranya sama dengan simpanannya. Kalau lebih murahnya kita pahami, kita punya duit nih, kita punya tabungan. Saat kapan dikatakan kalau kita sebagai orang yang sukses sebagai ekonom? Saat duit kita itu, tabungan kita itu sama dengan dana yang kita investasi. Kemana kita punya duit 5 juta, kita punya tabungan 5 juta. Ini tabungan ini mesti dikembangkan ini, jangan disimpan-simpan saja. Saya investasikanlah kepada kawan saya yang berjualan, saya kasihlah sama dia 2,5 juta misalkan, kan begitu. Atau 2 juta, nanti ini ya, dari saya 2 juta, silakan kembangkan usahamu, nanti kita bagi hasil, kan begitu bisa. Kalau seperti itu kita, tadi dana kita 5 juta tabungan kita investasikan 2 juta atau 2,5 juta. Kita sebagai ekonom yang baik. Kalau negara yang baik pun seperti itulah. Investasi itu negara mesti menginvestasikan dana kita, kemudian menginvestasikan dana kita, tapi tidak boleh kurang dari dana simpanan kita. Negara kita ini selain tadi di mikro itu melanggar aturan, tapi kita bolehkan, di makro ini pun ada kesalahan negara kita, karena secara teori negara itu dikatakan baik di saat simpanannya itu sama dengan investasinya. Sekarang sudah tidak sama. Keuangan negara kita kan sedang mendekati minus lah, walaupun kita tidak katakan minus,
Nah, terlalu banyak utang negara yang dilahirkan oleh pemerintah. Hal itulah yang menjadikan keadaan kita melanggar aturan secara peraturan ekonomi, teori ekonomi makro ini. Karena tidak ada utang seharusnya. Karena kita tidak boleh investasi dana kita kalau tidak cukup duit kita. Kalau duit kita 1 juta, kita mesti investasi untuk secara 500.000. Indonesia investasi kepada jalan tol, investasi kepada membuat pelabuhan, membuat bandara. Dari mana duitnya? Apakah dari duit Indonesia? Tidak. Kan begitu. Makanya negara kita ini banyak utang. Sementara secara teori kita berinvestasi kalau duit kita sudah ada. Duit yang ada itu pun tidak boleh kita habiskan. Harus setidaknya 50-50, setengah-setengah. Digunakan untuk investasi, digunakan untuk saving, simpanan. Cuman yang terjadi itu bukan hanya menghabiskan dana kita, tapi mengutang. Kan begitu. Seharusnya utang itu tidak boleh. Tapi bagaimana alasan pemerintah kita? Kalau tidak kita mengutang, investasi ini semuanya tidak bakalan berjalan. Karena kita tidak akan pernah memiliki uang, memiliki dana untuk membangun semua investasi ini. Nanti katanya akan dilihat di tahun-tahun berikutnya, ekonomi Indonesia semakin lama akan semakin sehat. Kita lihat saja, mudah-mudahan pemerintah kita betul melaksanakan itu. Ya, inilah apa penyebabnya kalau mamanya negara itu gagal non equilibrium, akan inflasi. Inflasi itu kenaikan harga yang tinggi, kemudian terlalu banyak pengangguran. Itulah saya kira sebagai pembahasan untuk ekonomi mikro dan ekonomi makro. Makro ini singkat kita bahas karena ini lanjutan untuk mata kuliah di semester depannya. Ya, itu kira-kira. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Cukup? Oke, ini tanda negara terus naik utang Indonesia, kemudian menyebabkan inflasi, itu sebagai masalah negara, kemudian unemployment, ini adalah pengangguran yang begitu banyak. Ini nanti jelasnya kita bahaskan di semester ke depan. Ya, cuma kata-kata bijaknya untuk pertemuan kita ini, lakukanlah yang bisa kau lakukan, jangan pikirkan yang belum bisa kau lakukan, katanya. Hidupmu tumbuh dari yang kita lakukan, bukan dari yang dikhawatirkan. Walaupun kata PBB kita khawatir terlalu banyak utang kita, tapi kita terus harus tetap berbuat. Itulah saya pikir penutup dari perkuliahan kita ini. Kurang lebihnya nanti diskusi bisa kita teruskan di WA, silakan di WA, di grup kita akan saya jawab dengan semaksimal yang saya bisa. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Apa masih ada kawan-kawan yang masih ingin diskusi? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup ya, karena saya lihat ini waktunya pun sudah mulai, kedua sesi ini sudah berakhir lagi nih. Ya, berarti saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya atas waktunya dan peluangan waktunya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke.